Pergi ke Makassar naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Apabila saya mengucapkan salam, maka jawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqna li tariqil huda war rasyad faja'alana fi darid da'wati wal irsyad wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wati wal irsyad fawazu fid dunya wal ma'ad. Teman-teman, kita hidup di zaman modern di mana semuanya serba cepat dan serba instan, tapi di tengah kemudahan itu kita sering lupa satu hal yang sangat penting. Apakah dalam kehidupan kita sudah hidup halal? Maka dari itu, saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul Halal Lifestyle dalam Kehidupan. Halal lifestyle atau gaya hidup halal bukan cuma milik ustadz atau santri saja, tapi milik semua umat muslim. Karena Allah memerintahkan kepada kita bukan hanya untuk sholat dan puasa saja, tapi juga untuk hidup dengan cara yang halal. Buat sebagian anak muda, kata halal biasanya hanya dikaitkan dengan makanan saja, tapi sebenarnya halal lifestyle lebih luas. Halal lifestyle berarti menjadikan syariat Islam sebagai landasan dalam memilih apa yang kita konsumsi, kenakan, lakukan, dan cari dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, media sosial, ataupun dalam fashion. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muncul pertanyaan, apa sih halal lifestyle dalam kehidupan? Yang pertama, konsumsi yang halal dan baik. Yang dimaksud halal ialah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, baik dari segi zat, cara penyembelihan maupun cara memperolehnya. Sedangkan thayyib ialah sesuatu yang sehat, bersih, dan baik bagi kehidupan kita. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Menurut tafsir As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah, menafsirkan bahwasanya ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Allah telah memberikan karunia kepada mereka dengan memerintahkan kepada mereka untuk makan dari seluruh yang ada di bumi, baik dari hasil tanaman, buah-buahan, dan hewan dalam keadaan yang halal, yaitu yang telah dihalalkan buat kalian konsumsi, bukan dari rampasan maupun curian, bukan pula dari hasil transaksi bisnis yang diharamkan. Lagi baik, maksudnya bukan yang kotor seperti bangkai, darah, babi, dan sesuatu yang kotor dan jorok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjaga kehalalan konsumsi bukan sekedar soal hukum,
tapi juga untuk menjaga kebersihan hati dan hidup jadi berberkah. Yang kedua, media sosial yang halal. Dengan adanya media sosial dapat kita manfaatkan di era modern ini untuk melakukan hal yang bermanfaat dengan menyebarkan konten-konten yang bermanfaat seperti kajian-kajian, dakwah maupun hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Gunakanlah media sosial dengan baik dengan tidak menyebarkan hoaks ataupun tidak saling membenci satu sama lain. Karena pada dasarnya kita semua adalah bersaudara. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum fattaqullaha la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, fashion yang halal dan syar'i. Sebagai umat muslim, kita tidak hanya dituntut untuk berpakaian menarik saja, tapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fashion halal yaitu pakaian yang diperbolehkan dalam Islam seperti menutup aurat, tidak transparan dan ketat. Dan yang paling terpenting adalah bahan yang halal. Sedangkan fashion syar'i ialah yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nur ayat 20 yang berbunyi, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gaya hidup halal ini pada akhirnya mendorong seorang muslim untuk mengenakan, mengkonsumsi dan menaruh minat pada produk-produk yang sudah dijamin kehalalannya, dan lebih memperhatikan bagaimana suatu produk diproduksi, diolah dan dikelola untuk memastikan kehalalannya. Sebagai kesimpulan, marilah kita menjalani gaya hidup halal ini di kehidupan kita, karena menjalani gaya kehidupan halal memiliki banyak manfaat dan menjauhkan kita dari mudarat. Lebih baik menjauh dari perbuatan yang belum diketahui kehalalannya daripada kita terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Karena innallaha thayyibun wa la yuqbalu illa thayyiban. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wad dawat wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi